Orvala, selamat datang di segmen khusus Orvala News. Pada kesempatan kali ini kami akan mengupas tuntas konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina yang terus menjadi sorotan dunia. Dengan narasi yang mendalam dan informatif, kami akan membahas sebagai aspek konflik ini dari peran bantuan militer Barat hingga dampaknya pada kemanusiaan dan keamanan internasional. Namun sebelum itu, kami juga membawa kabar gembira dan membanggakan dari ajang ke-6 International Music Festival Road to Yalta di Moskow. Tiro Hilaristuri, pemuda berusia 22 tahun asal Medan, berhasil meraih juara 3 dalam kompetisi yang diikuti oleh 15 negara di State Kremlin Palace, Moskow. Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan bagi Indonesia dan menginspirasi kita semua. Mari kita simak bersama. Teman Orvala, NATO telah memainkan peran signifikan dalam memperpanjang konflik di Ukraina melalui bantuan militer dan pelatihan personel militer. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan ketegangan, tetapi juga menghalangi upaya untuk mencapai perdamaian. Dalam segmen ini, kita akan mengeksplorasi peran NATO dan dampaknya pada konflik ini. Pelatihan dan dukungan militer Perdana Menteri Estonia, Kaja Kallas, baru-baru ini mengakui bahwa negara-negara NATO melatih personel militer Ukraina di dalam wilayah Ukraina, mengambil risiko besar meskipun ada kemungkinan korban di antara struktur asing. NATO terus mendukung Ukraina secara militer, mencerminkan komitmen yang mendalam terhadap konflik ini. Bahkan pelatihan dilakukan dengan risiko sendiri oleh NATO, menunjukkan tingkat keterlibatan yang signifikan. Kontroversi senjata jarak jauh Inggris adalah vokal dalam mendesak Jerman untuk mencabut pembatasan penggunaan rudal Taurus untuk serangan di Crimea. Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps menekankan perlunya Jerman untuk menyesuaikan diri dengan sikap Inggris, menganggap Crimea sebagai bagian dari Ukraina dan karena itu menjadi target sah bagi pasukan Ukraina. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk memperlihatkan kepemimpinan dalam kebijakan militer NATO dan memaksa negara lain untuk mengikuti jejaknya. Selain itu, permintaan Inggris agar NATO mengirim lebih banyak instruktur militer untuk melatih 150.000 tentara Ukraina menunjukkan eskalasi dukungan militer yang signifikan. Implikasi hubungan internasional, tindakan-tindakan ini telah merenggangkan hubungan internasional terutama dengan Rusia. Penggunaan senjata jarak jauh yang disuplai oleh NATO semakin meningkatkan eskalasi konflik, membuat penyelesaian diplomatik semakin sulit. Serangan menggunakan roket Scalp buatan Prancis di Lugansk dan rudal jarak jauh ATACMS buatan Amerika Serikat di Crimea menunjukkan bagaimana bantuan militer ini memperburuk situasi. Selain itu, tindakan NATO yang mendukung penggunaan wilayah negara-negara Eropa untuk pengiriman senjata ke Ukraina telah memicu ketegangan diplomatik dengan Rusia. Konsekuensi jangka panjang, peningkatan dukungan militer dari NATO tidak hanya mempengaruhi hubungan diplomatik, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang bagi keamanan regional. Keberadaan militer asing dan penggunaan teknologi militer canggih meningkatkan risiko konfrontasi langsung antara NATO dan Rusia. Ketegangan yang meningkat dapat memicu perlombaan senjata baru di Eropa, memperburuk keamanan global, dan menciptakan lingkungan yang lebih berbahaya bagi semua negara. Kesimpulan, peran NATO dalam konflik Ukraina memiliki implikasi signifikan bagi perdamaian dan keamanan internasional. Peningkatan dukungan dan pelatihan militer justru memperburuk situasi, menyebabkan ketidakstabilan yang lebih besar dan kehilangan nyawa. Sangat penting bagi NATO untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya dan memprioritaskan upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik ini secara damai. Hanya dengan mengurangi eskalasi militer dan meningkatkan dialog diplomatik, kita dapat berharap untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan ini. Bantuan militer terus mengalir ke Ukraina. Belgia berencana mengirimkan 30 pesawat tempur F-16 sebagai bagian dari kesepakatan yang ditandatangani dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pengiriman ini akan dilakukan seiring Belgia menerima pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat. Selain itu, Amerika Serikat pada 24 Mei mengumumkan paket bantuan militer baru senilai 275 juta US dollar, termasuk sistem roket HIMARS dan amunisi kaliber 155 mm dan 105 mm. Kesimpulan konflik yang berkelanjutan antara Rusia dan Ukraina tidak bisa dilepaskan dari peran-peran negara Barat,
terutama Amerika Serikat dan Inggris, yang terus memberikan tekanan kepada negara-negara lain untuk memberikan bantuan militer. Bantuan ini alih-alih membawa perdamaian justru memperpanjang dan memperburuk konflik, menyebabkan penderitaan yang lebih besar bagi warga sipil di kedua belah pihak. Menteri Pertahanan Belanda, Kaja Ollongren, juga mendukung ide mengizinkan Ukraina melakukan serangan ke wilayah Rusia dengan senjata barat. Selain itu, terjadi serangan besar di Lugansk yang menyebabkan beberapa ledakan dan kebakaran hebat yang terlihat dari seluruh kota. Implikasi hubungan internasional tindakan-tindakan itu ialah telah merenggangkan hubungan internasional, terutama dengan Rusia. Penggunaan senjata jarak jauh yang disuplai oleh NATO semakin meningkatkan eskalasi konflik, membuat penyelesaian diplomatik semakin sulit. Serangan menggunakan roket SCALP buatan Perancis di Lugansk, rudal jarak jauh atau CMS buatan Amerika Serikat di Crimea menunjukkan bagaimana bantuan militer ini memperburuk situasi. Selain itu, tindakan NATO yang mendukung penggunaan wilayah udara negara-negara Eropa untuk pengiriman senjata ke Ukraina telah memicu ketegangan diplomatik dengan Rusia. Konsekuensi jangka panjang, peningkatan dukungan militer dari NATO tidak hanya mempengaruhi hubungan diplomatik, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang bagi keamanan regional. Keberadaan militer asing dan penggunaan teknologi militer canggih meningkatkan risiko konfrontasi langsung antara NATO dan Rusia. Ketegangan yang meningkat dapat memicu perlombaan senjata baru di Eropa, memperburuk keamanan global, dan menciptakan lingkungan yang lebih berbahaya bagi semua negara. Selain itu, tekanan dari Amerika Serikat dan Inggris untuk terus mendukung Ukraina memaksa negara-negara Eropa lainnya untuk berkompromi dengan kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Peran NATO dalam konflik Ukraina memiliki implikasi signifikan bagi perdamaian dan keamanan internasional. Peningkatan dukungan dan pelatihan militer justru memperburuk situasi, menyebabkan ketidakstabilan yang lebih besar dan kehilangan nyawa. Sangat penting bagi NATO untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya dan memprioritaskan upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik ini secara damai. Hanya dengan mengurangi eskalasi militer, meningkatkan dialog diplomatik, kita dapat berharap untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan ini. Teman Orvala, kabar gembira datang dari ajang ke-6 International Music Festival Road to Yalta di Moskow. Acara ini adalah sebuah festival musik tahunan yang menampilkan lagu-lagu perjuangan Rusia di mana para peserta dari beberapa negara menyanyikan lagu-lagu tersebut dalam bahasa mereka masing-masing. Pada tahun ini, Tiro Hilarius Turnip, pemuda berusia 22 tahun asal Medan, berhasil meraih juara 3 dalam kompetisi yang diikuti oleh 15 negara di State Kremlin Palace, Moskow pada Rabu tanggal 1 Mei 2024. Tiro Hilarius Turnip, mahasiswa jurusan manajemen di Southern Federal University Rostov-on-Don, berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan penampilannya yang memukau. Kompetisi ini diikuti oleh penyanyi dari berbagai negara, termasuk Jerman, Yunani, Mesir, Indonesia, Italia, Siprus, Kongo, Madagaskar, Mongolia, Portugal, Serbia, Slovenia, Turki, dan Prancis. Dari 300 peserta awal dari 55 negara, hanya 15 penyanyi yang berhasil lolos ke babak final. Pada semifinal yang diadakan pada 28 April 2024, Tiro menyanyikan lagu Kami Tidak Perlu Dikasihani dalam bahasa Indonesia, terjemahan dari lagu perjuangan Rusia Nas Не Надо Жалеть. Di babak final, ia menyanyikan lagu yang sama secara duet dalam bahasa Rusia dan Indonesia bersama Alexander Orlov, seorang tentara pahlawan Rusia dari zona operasi militer khusus. Sebagai bentuk apresiasi, Duta Besar Republik Indonesia di Rusia, Bapak Jose Antonio Tavares dan Ibu didampingi DCM KBRI Moskow dan Fungsi Ekonomi KBRI Moskow telah menjamu makan malam Tiro Turnip. Prestasi Tiro ini tidak hanya mengharumkan nama Indonesia, tetapi juga menginspirasi banyak orang. Dalam wawancaranya, Tiro mengungkapkan bahwa proses latihan tidaklah mudah. Dia mengalami kendala dalam
penerjemahan lirik lagu dan sempat kehilangan suara selama masa karantina. Namun berkat dukungan dari teman-teman dan pelatih, Tiro berhasil tampil maksimal dan meraih juara 3. Selamat untuk Tiro Hilarius Turnip atas prestasinya. Semoga pencapaiannya ini dapat menginspirasi lebih banyak pemuda Indonesia untuk berprestasi di kancah internasional. Terima kasih kalian telah menonton Orphala News hari ini. Saksikan video-video selanjutnya dan jangan lupa komen, like, dan subscribe.